Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Alif Adhar Amatullah dengan NIM 31014220074. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi terkait tujuan dan manfaat penelitian pendidikan sejarah untuk mata kuliah metode penelitian sejarah. Pada presentasi kali ini akan ada beberapa materi yang akan disampaikan. Yang pertama yaitu urgensi dari penelitian pendidikan sejarah, kemudian tujuan dari penelitian pendidikan sejarah, kemudian yang ketiga yaitu isi atau konten dari penelitian pendidikan sejarah, dan yang terakhir ialah kesimpulan. Untuk materi yang pertama yaitu urgensi penelitian pendidikan sejarah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penelitian pendidikan sejarah dalam konteks pada zaman saat ini, yang dimana kemampuan menggunakan iptek yang sedang berkembang bagi guru maupun siswa. Dalam konteks urgensi penelitian pendidikan sejarah di era globalisasi, yaitu penggunaan teknologi dan informasi yang dilibatkan dalam kegiatan belajar mengajar di dalam kelas, baik bagi guru maupun bagi siswa. Yang dimana teknologi dan informasi ini telah berkembang pesat pada saat ini. Kemudian diharapkannya guru maupun siswa memiliki kemampuan dalam mencari sumber informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, serta dalam konteks era globalisasi pendidikan sejarah, setiap siswa diharapkan perlu memiliki kemampuan dalam penggunaan internet, penyusunan konten, dan serta penyusunan informasi. Kemudian, materi yang kedua ialah tujuan penelitian pendidikan sejarah. Untuk tujuan dari penelitian pendidikan sejarah ini, saya mendapatkan dua kesimpulan. Yang pertama ialah meningkatkan kesadaran sejarah. Kemudian yang kedua ialah membentuk karakter peserta didik. Pendidikan sejarah sendiri menyadarkan peserta didik akan proses perubahan yang terjadi di masyarakat, serta mengembangkan sudut pandang yang berbeda dari peserta didik. Kesadaran sejarah dalam pengetahuan peserta didik mengenai jati diri bangsa di masa lalu. Dalam pengembangan kesadaran sejarah ini diharapkan peserta didik dapat menerapkan nilai-nilai nilai-nilai yang ada di dalam peristiwa-peristiwa sejarah, yang dimana diharapkan peserta didik dapat mengimplementasikan ke dalam bentuk cinta tanah air, rasa tanggung jawab, serta semangat kebangsaan. Kemudian materi yang ketiga ialah isi atau konten dari penelitian pendidikan sejarah. Untuk isi atau konten dari penelitian pendidikan sejarah ini, saya mendapatkan tiga isi, yaitu yang pertama ialah tujuan dan manfaat penelitian pendidikan sejarah. Kemudian yang kedua ialah rumusan-rumusan masalah dalam penelitian pendidikan sejarah. Kemudian yang ketiga ialah tantangan bagi peserta didik serta tenaga didik dalam penelitian pendidikan sejarah. Untuk yang pertama, tujuan dan manfaat dari penelitian pendidikan sejarah. Tujuan dan manfaat penelitian pendidikan sejarah sangat diperlukan. Pendidikan sejarah memiliki fungsi untuk meningkatkan kesadaran sejarah bagi siswa,
serta membentuk karakter siswa melalui nilai-nilai yang ada di dalam peristiwa sejarah. Seperti yang saya sampaikan dalam dalam slide sebelumnya, dalam menerapkan nilai-nilai dari peristiwa sejarah, diharapkannya siswa dapat mengimplementasikan nilai-nilai ini dalam bentuk cinta tanah air, rasa tanggung jawab, serta semangat kebangsaan. Kemudian untuk isi atau konten yang kedua yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang ada dalam penelitian pendidikan sejarah ini saya mendapatkan dua poin. Yang pertama ialah adanya masalah dalam kegiatan belajar mengajar yang dihadapi siswa serta guru. Kemudian masalah kedua yang dihadapi ialah adanya keterbatasan teknologi dan informasi karena ketidakmerataan teknologi informasi yang ada di Indonesia. Dalam memecahkan rumusan masalah yang dihadapi dalam kegiatan pembelajaran sejarah yang dihadapi siswa, keterbatasan media belajar yang memadai, serta kesenjangan atas akses informasi seperti tidak semua siswa memiliki gadget maupun laptop. Kemudian juga tidak semua guru menggunakan metode pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran seperti proyektor atau video informatif lainnya. Banyak sekali guru-guru sejarah di daerah pedalaman masih menerapkan sistem pembelajaran melalui buku atau melalui metode ceramah. Kemudian yang terakhir ialah tantangan bagi guru maupun siswa. Guru sendiri dituntut di era globalisasi, guru sendiri dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi serta informasi. Guru dan peserta didik dituntut untuk memiliki keterampilan sebagai fasilitator pembelajaran. Bagi guru dalam menerapkan keterampilan komunikasi, berpikir kritis, mengayomi, dan memanajemen pengetahuan agar pembelajaran sejarah dapat lebih efektif. Kemudian bagi peserta didik sendiri, peserta didik diharapkan mampu memperoleh informasi terkait materi-materi pembelajaran sejarah di luar kegiatan belajar mengajar yang ada di sekolah, seperti siswa dapat mengakses informasi melalui YouTube maupun media sosial lainnya. Kemudian yang terakhir ialah kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu penelitian pendidikan sejarah diperlukan mengingat di era globalisasi banyak hal yang berubah. Diharapkan pendidikan sejarah mampu memberikan motivasi, mengayomi, serta memfasilitasi guru dalam mendukung perkembangan kesadaran sejarah bagi peserta didik. Adapun beberapa sumber yang saya ambil dari presentasi ini, yang pertama ialah Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah dari Universitas Pendidikan Indonesia. Kemudian sumber yang kedua ialah Jurnal Pendidikan Sejarah dan Sejarah FKIP Universitas Jambi. Kemudian yang ketiga ialah saya mendapatkan jurnal dari platform seperti Google Scholar dengan jurnal Pendidikan Sejarah dan Sejarah dengan judul Pendidikan Sejarah sebagai Penguat Pendidikan Karakter, karya Simbolon pada tahun 2023. Kemudian yang kedua, jurnal dari Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora dengan judul Pendidikan Kepemimpinan Guru Sejarah di Era Globalisasi, karya Sofiarini pada tahun 2020. Untuk materi yang lebih lengkap dan sumber yang lebih lengkap akan saya cantumkan ke dalam makalah ke dalam artikel ilmiah yang sedang dibuat oleh kelompok saya.
Kemudian eh, sekian, terima kasih untuk presentasi kali ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan informasi. Selebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.